Al-Quran. Dari seluruh Al-Quran 30 juz itu, apa isi kandungannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, pada pertemuan yang kedua ini, kemarin sudah saya sampaikan bahwa sumber-sumber hukum Al-Quran adalah yang utama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis. Sekarang mari kita pahami definisi dari Al-Quran. Quran adalah kalamullah, firman Allah yang berbahasa Arab, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Dan membacanya adalah termasuk ibadah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam suatu keterangan, bahwa keistimewaan Al-Quran adalah al-mu'abbadu bitilawatih. Membacanya sudah mendapat pahala dan merupakan ibadah, meskipun tidak mengerti artinya. Sebagaimana suatu hadis yang banyak sekali, Rasulullah SAW telah mendorong kepada kita agar gemar dan istiqomah membaca Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Siapa yang membaca Alif Lam Mim Ra akan mendapat 40 pahala, karena setiap huruf diberi 10 pahala. Padahal tidak ada yang mengerti arti daripada Alif Lam Mim Ra. Nah, ini adalah sumber yang utama bagi kaum muslimin. Kemudian sumber yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis ada 3 macam, yaitu hadis qauliyah, hadis dari sabda Rasulullah SAW. Seperti Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian persis seperti saya melaksanakan sholat. Nah, ini sabda Nabi, maka disebut hadis qauliyah. Kemudian ada hadis fi'liyah. Nabi tidak bersabda, tapi Nabi berbuat, mengerjakan. Itu merupakan suatu dalil hadis yang terdiri dari fi'lun Nabi atau perbuatan Nabi. Suatu contoh, ketika Al-Quran turun, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Sahabat-sahabat tidak mengerti bagaimana cara sholat itu dan kapan dilaksanakan sholat itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Dia datang pada waktu zuhur. Ia mengajak Nabi SAW untuk sholat. Nah, kemudian pada datang waktu asar, malaikat Jibril datang kembali.
untuk melaksanakan sholat asar, yaitu 4 rakaat seperti sholat duhur. Kemudian pada waktu matahari terbenam, malaikat Jibril pun datang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk sholat maghrib, yaitu 3 rakaat. Dan pada waktu isya, malaikat Jibril pun datang lagi mengajak Nabi sholat isya 4 rakaat. Dan pada waktu subuh, malaikat Jibril pun datang untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Nabi sekarang tahulah pada waktu sholat kapan sudah ditunjukkan oleh malaikat Jibril dengan fi'liyah. Dan bagaimana caranya juga sudah diajarkan oleh malaikat Jibril melalui praktek. Nah, oleh karena itu Nabi akan menyampaikan kepada sahabat tentang sholat seperti malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi. Rasulullah SAW pada waktu duhur, Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk sholat duhur, yaitu 4 rakaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Dan pada waktu asar pun Nabi mengajak sahabat-sahabat untuk sholat asar. Demikian juga pada waktu maghrib dan pada waktu isya. Nabi Muhammad SAW tanpa bicara, tapi Nabi mengerjakannya. Sampai juga pada waktu subuh demikian pula. Nah, untuk praktek cara mengerjakan sholat seperti itulah, itu diambil dari fi'lun Nabi atau dari perbuatan Nabi SAW. Oleh karena itu hadis disebut hadis fi'liyah. Kemudian hadis yang nomor 3 adalah hadis takririyah, yaitu Nabi tidak berkata, Nabi tidak berbuat, tapi ada orang mengerjakan. Nabi melihat dan Nabi diam saja. Itu berarti mendapat restu dari Nabi SAW. Dan itu merupakan pengakuan dari Nabi bahwa perbuatan itu benar dan boleh. Suatu contoh, sahabat Khalid bin Walid makan daging terenggiling di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi diam saja. Itu berarti Nabi Muhammad membolehkan, menghalalkan daging terenggiling. Meskipun Nabi tidak pernah makan dan Nabi tidak pernah menganjurkan untuk makan daging terenggiling itu. Nah, itu adalah hadis takririyah. Jadi semua yang dikerjakan orang lain, Nabi tahu, atau Nabi mendengar, atau Nabi melihat, tapi Nabi merestui, tidak menegur. Itu berarti sudah mendapat restu dan pengakuan dibolehkan oleh Nabi. Karena Nabi tidak mungkin melihat satu perbuatan yang salah, Nabi kok diam, tidak mungkin. Jadi pengakuan diamnya Nabi itu sebagai pengakuan dibolehkan. Ini adalah hadis yang disebut hadis takririyah. Nah, sekarang sumber yang ketiga adalah al-qiyas. Nah, meskipun masalah qiyas sebagai sumber ini masih ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi kebanyakan sudah
boleh dikatakan ulama sebagai yang terbesar sepakat, atau ahli fikih, ahli usul fikih sudah sepakat bahwa al-qiyas adalah termasuk sumber hukum Islam yang ketiga. Apa yang dimaksud qiyas? Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sekarang definisi qiyas. Definisi qiyas itu ialah menyamakan hukumnya sesuatu yang tidak ada di dalam Quran dan hadis, disamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya di dalam Quran, karena sifatnya sama antara yang ada di dalam Quran itu dan yang disamakan. Suatu contoh, di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa khamr adalah haram. Hurrimat alaikumul khamr wal maisir, al-ayah. Nah, sekarang ada suatu minuman yang namanya tidak khamr. Contohnya bir. Bir itu hukumnya disamakan dengan khamr yang ada di dalam Quran, yaitu haram. Disebabkan apa? Disebabkan antara khamr dan bir ada persamaan sebab atau ilah, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi semua minuman yang memabukkan, apapun namanya, kalau memang mempunyai sifat atau ilat memabukkan, hukumnya disamakan haram seperti khamr. Meskipun itu namanya tidak khamr, namanya tidak bir. Suatu contoh. Andai kata saya membuat suatu pabrik minuman, saya beri nama minuman orang yang bertakwa, tapi dia memabukkan, hukumnya sama meskipun namanya minuman orang yang bertakwa. Karena apa? Sebabnya yaitu karena sama-sama memabukkan. Nah, banyak sekali hal-hal yang namanya tidak khamr, tapi memabukkan, membawa akal kita berubah. Apa itu pil koplo atau itu narkoba, sama saja hukumnya haram, meskipun di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada. Itu namanya qiyas. Para pemirsa yang kami hormati, sekarang sumber keempat adalah ijma. Ijma itu apa? Definisinya, ijma ialah suatu kesepakatan sahabat atau ulama tentang hukumnya sesuatu yang tidak ada di dalam Quran dan hadis, sehingga mereka mengadakan musyawarah untuk menentukan hukumnya, karena di dalam Al-Quran tidak ada. Nah, contoh, di dalam Al-Quran ada bahwa seorang yang meninggal dunia, dia meninggalkan ibu. Ibu itu akan si mayit punya anak. Ibu mendapat 1/6. Ini sudah jelas di Al-Quran ada. Ibu akan mendapat 1/6
dari peninggalan mayit yang mempunyai anak. Pada zaman Nabi memang itu sudah ada nasnya. Setelah Nabi meninggal, ada masalah baru. Orang yang meninggal tidak punya ibu, tapi punya nenek. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada. Nah, bagian nenek tidak ada. Nah, oleh karena itu para sahabat-sahabat sepakat bahwa bagian ibu diberikan kepada nenek. Ini sudah menjadi sepakatan. Tidak ada ulama yang berbeda bahwa bagian ibu dialihkan kepada bagian nenek. Ini namanya ijma. Jadi ijma merupakan suatu dasar hukum yang keempat. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, la yattami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku sepakat masalah kesesatan. Jadi ijma dianggap sebagai kebenaran oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada perbedaan. Syarat ijma itu ialah semua ulama seluruh dunia. Tidak ada yang berbeda. Jadi biar ulama Timur Tengah, ulama Asia, ulama Afrika, seluruhnya sepakat, tidak ada yang menentang. Ini baru disebut ijma secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa terjadi ijma pada masa sekarang? Sebab ulama sekarang sudah merata di seluruh dunia. Mereka sangat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Oleh karena itu, ulama-ulama ada yang mengatakan tidak mungkin sekarang bisa terjadi ijma. Nah, ijma secara umum, tapi hanya bisa disebut ijma ulama Mesir saja, ijma ulama Irak saja, ulama Saudi saja, atau bisa juga secara organik ijma ulama Muhammadiyah atau ijma ulama Nahdiyyin. Tidak bisa disebut ijma secara alamiah. Nah, oleh karena itu, di dalam masalah ini sekarang banyak suatu hal yang berbeda-beda karena ulama sekarang sudah menyebar seluruh dunia dan masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disebut ijma secara dunia, secara alam. Hadirin pemirsa yang kami hormati, sekarang kita bertanya, apa isi Al-Quran? Al-Quran dari seluruh Al-Quran 30 juz itu, apa isi kandungannya? Nah, pertama adalah masalah akidah. Akidah itu masalah keimanan yang biasa disebut rukun iman. Kita harus percaya kepada Allah, yaitu kalimat syahadat. Kita harus percaya kepada para nabi-nabi, percaya kepada kitab Allah, dan percaya kepada hari akhirat, dan juga percaya kepada takdir, khairuhu wa syarruhu minallah. Ini telah
sebut di dalam hadis-hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan masalah iman. Nah, ini masalah akidah. Jadi masalah akidah itu tempatnya di dalam hati. Berbeda dengan Islam. Islam itu bisa dilihat dari luar, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau iman itu adalah di dalam hati, akidah. Jadi kita percaya kepada 6 macam termasuk rukunnya iman. Itu yang ada di dalam Quran. Isi pertama adalah akidah. Kemudian ada masalah ubudiyah. Masalah ubudiyah itu kita ini berhubungan dengan Allah langsung. Caranya bagaimana? Bagaimana ibadah yang sesuai dengan kehendak Allah? Suatu sholat, ya begitu ibadah. Caranya sholat harus sesuai dengan petunjuk Allah. Caranya puasa, caranya haji. Ini masalah ubudiyah. Jadi ubudiyah itu hubungan antara manusia dengan Allah. Ini ibadah harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam usul fikih, al-aslu fil ibadah al-ittiba. Asli mengerjakan ibadah harus ikut apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sumber yang ketiga di dalam Al-Quran adalah masalah khuluqiyah. Masalah khuluqiyah adalah masalah sopan santun atau biasa disebut akhlakul karimah. Bagaimana cara hubungan ibu dengan anak? Bagaimana cara menghormati tamu? Bagaimana cara menghormati tetangga? Bagaimana cara berkata yang baik? Dan bagaimana cara berpakaian yang baik? Ini diatur oleh Quran. Ini semua yang disebut masalah khuluqiyah, yaitu akhlakul karimah atau tata cara hidup antara manusia dengan manusia yang baik. Tadi ubudiyah, masalah hubungan Allah dengan makhluk. Nah, sekarang khuluqiyah adalah cara yang baik hubungan antara manusia sama manusia. Kemudian yang keempat adalah masalah muamalah. Apa masalah muamalah? Ialah masalah yang berhubungan dengan kerja antara manusia dengan manusia. Suatu contoh, jual beli. Nah, ini bagaimana jual beli yang baik? Ini masalah hubungan kerjasama antara manusia dan manusia. Masalah hutang piutang, masalah sewa menyewa, masalah mitra kerja koperasi, masalah kawin, dan masalah yang lain-lain. Masalah muamalah ini sangat banyak sekali. Nah, di dalam Quran sudah ada. Kemudian sumber yang terakhir adalah al-akhbar, berita. Di dalam Al-Quran itu banyak berita-berita peristiwa yang sudah lama. Seperti peristiwa kaum Nabi Nuh, peristiwa kaumnya Nabi Hud,
kaum Samud, dan lain-lain. Ini al-akhbar, isi berita-berita. Dengan tujuan apa berita-berita itu? Disebut di dalam Quran. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Berita-berita cerita orang-orang yang dulu itu supaya dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Nah, ini adalah sumber Al-Quran yang keempat. Saya kira cukup sekian dulu dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.